السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan masuk surga tanpa dihisab. Jangankan diazab, dihisab saja tidak. Zahirnya tidak ada pertanyaan, tidak ada hisab. Pernah melakukan apa, dosanya apa saja, kesalahannya apa saja. Zahirnya itu tidak terjadi. Sebab kalau ditanya, ditimbang kesalahannya apa saja, berarti dihisab. Ya. Kan tanpa hisab. Ya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa? Man haqqaqa tauhid, yang mewujudkan tauhid dalam dirinya. Bagaimana cara mewujudkan, mempraktekkan tauhid dalam dirinya? Ada berapa cara kemarin? Ada tiga. Yang pertama sudah, yaitu ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin. Dia teriak-teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia tidak berilmu. La ilaha illallah itu apa? La itu apa? Ilaha itu apa? Illallah itu apa? Dia tidak tahu. Otomatis maksud kalimat la ilaha illallah dia juga tidak tahu. Apa konsekuensi la ilaha illallah? Dia tidak tahu. Apa keutamaan la ilaha illallah? Dia tidak tahu. Apa kerugian orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah? Dia tidak tahu. Tapi dia teriak-teriak. Mungkin ribuan kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertauhidkah dia? Jawab tidak. Jadi yang pertama ilmu. La ilaha illallah. Ini sudah dilewati oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab berilmu. Abu Jahal, Abu Lahab tahu. Datang ilmu kepada Abu Jahal, Abu Lahab bahwa la ilaha illallah konsekuensinya apa? Abu Jahal, Abu Lahab tahu. Keutamaannya apa? Abu Jahal, Abu Lahab tahu. Tahu doang tapi ya, nggak mau percaya. Tahu doang. Bagaimana yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya? Dia tahu, sekedar tahu, tapi tidak mau menerima pengetahuan itu. Istilah kita nggak mau percaya. Tapi datang ilmu itu kepada Abu Jahal, Abu Lahab, bahwa dengan kalimat la ilaha illallah Abu Jahal, Abu Lahab harus meninggalkan Lata, Uzza, Hubal, Manat. Makanya nggak mau. Gitu. Bandingkan dengan sebagian saudara-saudara kita hari ini. Mau mengucapkan la ilaha illallah, mau. Tapi maksudnya apa? Nggak tahu. Kalau dulu Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka terus dengan Lata, Uzza, Hubal, Manat. Kalau sebagian saudara-saudara kita hari ini mau mengucapkan la ilaha illallah dan masih bersama Lata, Uzza, Hubal, Manat, hanya namanya berubah. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan Hubal, bukan Manat, tapi Syekh Anu,
kuburan anu, keramat anu. Ya, bedanya di situ. Prakteknya sama, yang satu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, yang satu lagi mau, tapi nggak paham. Abu Jahal, Abu Lahab justru karena paham makanya nggak mau, karena paham konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Abu Jahal, Abu Lahab paham, makanya Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau. Ya. Bagaimana? Ya sama-sama buruk, sama-sama buruk. Ya. Beliau membawakan dalil fa'lam annahu la ilaha illallah, sudah kita lewati. Ketahuilah, gitu. Allah mengatakan fa'lam, ketahuilah, berilmulah apa itu la ilaha illallah, gitu. Allah tidak mengatakan kul annahu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian bahwa la ilaha illallah, tidak. Tapi ketahuilah. Maka mengucapkan percuma kalau tidak tahu artinya. Ya, orang-orang Arab tentu mudah karena mereka bahasa Arab. La itu apa? Harfun nahi, la nafi, ini bukan la nahi. Mereka tahu. Makanya ilaha mansub tanpa alif lam. Biasanya kalau tanpa alif lam kan fathah, ya. Kalau al-masjidah, alnya ilangan jadi masjidan. Al-madrasata, alnya ilangan jadi madrasatan. Al-baita, alnya ilang jadi baitan. Nah, ini aneh. Alnya ilang tapi ilaha. Kenapa? Karena didahului oleh la nafi, la peniadaan. Bahasa Indonesianya tidak ada. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan. La haula wala quwata, ya. La ikraha fid din. Selalu seperti itu. Mufrad, mansub tanpa alif lam. Dan bukan tanwin, tapi cukup fathah satu. La haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. La ikraha, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. La sam'a wala ta'ata, tidak ada mendengar, tidak ada ketaatan untuk penguasa yang menyuruh kemaksiatan. Yang kedua, al-i'tiqad, meyakini. Setelah mengetahui, mau tidak mau harus meyakini. Ini yang tidak ada pada diri Abu Jahal, Abu Lahab. Meyakininya ini tidak ada pada diri Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab hanya mengetahui, tidak meyakini. Ya, boro-boro meyakini, mengucapkan saya tidak mau, tapi tahu, datang ilmu sudah ke Abu Jahal, Abu Lahab, tapi tidak mau meyakini. Fa idza alimta walam ta'takid wastakbarta, jika engkau mengetahui tapi tidak mau meyakini, malah menyombongkan diri, enggak, saya enggak terima. Maksud menyombongkan diri seperti itu, tidak mau menerima berarti menyombongkan diri. Lam tuhakkik at-tauhidah, maka dengan demikian engkau tidak mewujudkan tauhid, tidak mempraktekkan tauhid, walaupun tahu, seperti Abu Jahal, Abu Lahab tadi.
Ya. Anak-anak di luar aja apa kali ya? Berisik, kasihan yang mau ngaji. Beliau membawakan ayat Al-Quran surat Sad, awal-awal surat Sad, aja'ala al-alihata ilahan wahidah. Ini ucapan Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya memprotes, menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak, diprotes oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Aja'ala al-alihata ilahan wahidan. Apakah Muhammad mau jadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah saja? Enggak benar ini Muhammad. Beda dengan nenek moyang kita. Dari zaman dahulu nenek moyang kita sudah meyakini bahwa ilah-ilah itu banyak. Bukan cuma Allah, bahwa Allah itu ilah, betul. Tapi ada ilah lain, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat, gitu. Bahwa keramat itu, bahwa masjid itu tempat keramat, tempat ibadah, betul. Tapi ada tempat keramat lain, tempat ibadah, kuburan-kuburan para wali, misalnya. Bahwa kita boleh mempersembahkan peribadatan pada Allah, betul. Tapi masa Allah doang, ya? Boleh juga memberikan persembahan kepada kuburan-kuburan keramat, tempat-tempat tertentu, wali-wali tertentu, gitu. Kenapa cuma satu? Aja'ala al-alihata ilahan wahidan. Apakah Muhammad mau jadikan ilah-ilah itu menjadi satu ilah saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ajaib, ini aneh. Muhammad ini aneh, kata Abu Jahal, Abu Lahab. Mosok ilah banyak dibikin satu. Ilah itu bukan cuma Allah, bahwa Allah ilah terbesar, iya. Tetapi selain Allah ada ilah lain. Fama taqadu infiradallahi bil uluhiyah. Dengan demikian mereka tidak beriktikad, tidak meyakini bahwa Allah itu cuma sendirian. Dalam masalah uluhiyah, persembahan, memberikan persembahan, mendatangi tempat-tempat tertentu, Allah tidak sendirian. Ada yang lain selain Allah. Ini kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab, yang diikuti sebagian kaum muslimin atau mungkin sebagian besar kaum muslimin hari ini. Ya. Seolah selain Nabi itu boleh bikin cara. Ya. Kalau cara Nabi kan dengan mendatangi Ka'bah, dengan mendatangi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kita boleh. Mendatangi Masjid Demak misalnya, mendatangi Masjid Ampel misalnya. Kenapa nggak boleh? Gitu. Masa Nabi doang yang boleh membuat aturan? Kira-kira begitu, kasarnya begitu. Ya, orang mereka tahu kok kapan Nabi menyuruh kita berbondong-bondong ke Masjid Ampel, Masjid Demak. Ya, ada apa di sana? Apa Nabi pernah mensyariatkan? Nabi nggak kenal Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Nabi nggak kenal. Lalu kita bikin sendiri, ngarang sendiri. Dengan dalih itu orang saleh. Lihat solehan mana sama Khalid bin Walid, sama Amr bin As, sama Abu Bakar, Umar? Apa iya para sahabat beramai-ramai mendatangi kuburan Abu Bakar, Umar? Kuburan Khalid bin Walid, kuburan Abu Hurairah. Ya. Kalau seandainya kuburan itu ada sesuatu di dalamnya, nggak ada apa-apanya. Kuburan manusia sesoleh apapun tidak ada apa-apanya.
Yang ada apa-apanya itu masjid. Yang ada apa-apanya itu orang soleh yang masih hidup. Kalau sudah wafat, selesai. Yang diteruskan ajarannya, yang kita baca kitabnya kalau beliau menulis kitab, atau ceramah-ceramahnya, nasihat-nasihatnya. Kuburannya nggak ada apa-apanya. Kalau kuburan orang soleh itu ada apa-apanya, tentu kuburan para nabi, para rasul tidak disembunyikan oleh Allah. Berarti Allah menyembunyikan kebaikan dong. Kuburan Nabi Ibrahim di mana? Nggak ada yang tahu. Kuburan Nabi Nuh di mana? Nggak ada yang tahu. Kuburan Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Harun, nggak ada yang tahu. Berarti Allah menyembunyikan kebaikan dong. Kalau kuburan orang soleh itu harus diketahui. Tentu Allah tahu di mana kuburan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh. Tapi semuanya disembunyikan oleh Allah. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang kuburannya diketahui cuman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau tidak diketahui. Ya. Dan beliau pun kuburan beliau, kuburan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui, tapi ditutup. Tidak bisa kaum muslimin sembarangan datang ke kubur Nabi, karena kubur Nabi di kamar Aisyah, tempat tidurnya Aisyah. Ya nggak bisa dong. Umar misalnya, Utsman misalnya, Ali bin Abi Thalib misalnya, Abu Hurairah misalnya main masuk ke kubur Nabi, nggak bisa. Kalau kuburan orang soleh mendatangkan berkah, ada sesuatu di dalamnya, tentu kubur Nabi tidak di situ. Ya, nggak ada kebaikan yang disembunyikan oleh Nabi. Tentu beliau akan bersabda, nanti kalau aku meninggal, kuburkan di halaman masjid ini, agar kaum muslimin bisa dengan mudah menziarahi kuburku nanti, agar mereka mendapatkan berkah dari kuburku. Apa beratnya Nabi bersabda seperti itu? Ya. Justru Nabi tidak bersabda seperti itu karena kuburan gak ada apa-apanya. Bagaimana hari ini kaum muslimin berbondong-bondong ke kuburan? Bukan berbondong-bondong ke masjid, ke majelis ilmu, atau berbondong-bondong bersemangat mendatangi ibu mereka masing-masing, orang tua mereka masing-masing. Ini ada keberkahan di situ daripada ke kuburan. Lihat kaum kita kuburiyun, hampir semua daerah ada aja itu keramat Mbah Anu, keramat Wali Anu, keramat ini, keramat itu. Antum masih ingat kesyirikan pertama kali datang dari arah kuburan, bukan jimat, bukan keris, bukan raja, ya, tapi kuburan pertama kali sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kuburan siapa? Kuburan Yaghus, Ya'uq, Suwa', Wad, Nasab, orang-orang saleh di zaman itu. Dari arah situ muncul syirik pertama kali di muka bumi. Baru setelah itu ada keris, ada jimat, ada ini, ada itu. Yang pertama kali muncul dari arah kuburan. Yang ketiga, yang terakhir, apa? Al-inqiyad. Al-inqiyad artinya tunduk, patuh. Sami'na wa ata'na. Dipraktekkan, diamalkan. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Ilmu ini kan,
La haula wa la quwata illa billah. Ilmu ini kita apakan? Kita terima. I'tiqad, yakin betul. Tidak ada yang bisa menolong kita kalau bukan atas izin Allah. Ya. Setelah itu kita sami'na wa ata'na terhadap ilmu itu. Ya. Kalau bapak pengen anak bapak diterima di sekolahan ini, universitas ini, serahkan 50 juta ke saya misalnya, ya. Kalau bapak serahkan 50 juta ke saya, beres, ya. Saya jamin anak bapak diterima di universitas yang bagus ini, ya. Inqiyat atau tidak di sini, kan dia udah tahu kan, nggak mungkin ada sesuatu terjadi tanpa izin Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dia sudah tahu, dia sudah terima dalil itu, yakin? Tinggal inqiyatnya, prakteknya, dipraktekkan atau tidak. Kalau dia ya nggak apa-apa lah, ntar tobat lah, ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Habis gimana lagi? Udah nggak ada universitas lain, ya. Ini bagus lagi, dan dia jamin pasti diterima. Uang 50 juta bagi dia kecil, ya. Maka dia kasih 50 juta. Berarti dia tidak inqiyat. Betul dia terima itu, tapi dia tidak inqiyat, dia tidak apa istilahnya menggigit dengan gigi geraham. Dia tidak sami'na wa ata'na, dia tidak bisa mempraktekkan. Kalau dia inqiyad, dia akan mengatakan percuma saya kasih 50 juta. Ya, saya kasih 50 juta atau tidak, kalau Allah tidak menghendaki, enggak. Tidak saya kasih 50 juta, kalau Allah menghendaki diterima anak saya. Baru ini inqiyat. Karena menyerahkan 50 juta itu haram. Ya, kecuali halal boleh. Bapak pengen anak bapak diterima? Ya pengen. Usahanya begini Pak, biar anak bapak diterima. Nanti soal ujiannya itu, kisi-kisinya itu kira-kira banyak pertanyaan tentang komputer misalnya. Anak bapak suruh belajar dulu. Ini kan halal. Ini kan halal, ya. Bukan membocorkan soal, ya kan? Soal 1, 2, 3 jawabnya kan bukan seperti itu. Artinya cuma dikasih kisi-kisi, kira-kira pertanyaan terbesarnya tentang komputer misalnya, atau tentang bahasa Inggris misalnya, atau tentang apalah. Lalu kita suruh anak kita, kan mau waktu masih 2 minggu lagi, kita leskan ke ahli komputer misalnya. Bolehkah? Boleh, orang ini halal. Kalau haram, tidak mungkin, ya, tidak boleh. Orang yang inqiyad, dia tidak mau, tidak sudi. Orang dia yakin diterima atau tidak, nggak ada hubungannya dengan 50 juta. Kalau toh dia serahkan 50 juta, kemudian diterima anaknya, maka dia diterima di situ gara-gara nyuap 50 juta, apa gara-gara catatan telah mendahului? Jawab. Gara-gara catatan telah mendahului. Dia inqiyad, takdir bahwa hari itu anak dia diterima di sekolah tersebut, itu sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nggak ada hubungannya dengan 50 juta. Ya. Maka dengan demikian dia menyerahkan 50 juta, kemudian anaknya diterima karena nyuap 50 juta tadi. Mestinya senang apa nyesal? Mestinya nyesal. Tahu begini ngapain nyuap? Kan nyuap nggak nyuap pasti diterima, emang takdir.
Kan yang terjadi itu takdir. Mestinya dia nyesel senyesel-nyeselnya. Ngapain saya nyuap? Sebaliknya, jika kita tidak mau menyuap 50 juta takut dosa, kemudian anak kita tidak diterima, maka kita nyesel apa senang? Senang. Alhamdulillah saya nggak nyuap. Coba kalau saya nyuap 50 juta, diterima apa tidak? Tidak, emang takdirnya nggak diterima. Sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bahwa anak kita nggak akan diterima. Nggak ada hubungannya dengan 50 juta itu, orang haram kok. Mau perantara wasilah kok haram. Wasilah itu harus halal, nggak boleh wasilah haram. Wasilah haram bukan wasilah. Dagangan saya laris karena saya cari penglarisan, ini bukan wasilah. Dia mau terima saya karena saya bohongin dia, nah, ini bukan wasilah. Bukan wasilah. Wasilah itu harus halal. Nggak boleh kita mengatakan wasilah sarana kalau itu haram. Itu takdir. Saya bohongi dia, akhirnya dia mau beli barang saya, laku, saya untung 5 juta, itu karena takdir, bukan karena saya bohongin dia. Wasilah sarana itu harus halal, tidak boleh yang haram, bahkan termasuk obat. Walaupun betul-betul sakit, walaupun sakitnya itu betul-betul sembuh. Nabi mengatakan itu khamar, itu racun, bukan obat. Walaupun kenyataan begitu minum khamar itu badan menjadi enteng, kemudian sakitnya sembuh. Setelah minum darah ular misalnya, kan jelas haram tapi sembuh, gatal-gatalnya sembuh misalnya. Maka wajib kita lebih percaya dengan sabda Nabi. Yang haram itu racun, nggak mungkin haram kok obat. Maka darah nggak mungkin obat. Daging babi, sumsum babi nggak mungkin jadi obat. Bangkai nggak mungkin jadi obat. Anjing dan seterusnya, pokoknya yang haram. Lah, tapi ternyata sembuh gimana? Sembuh di situ. Sembuh di situ. Di sebelah sini makin parah. Ini wajib kita yakini. Betul sembuh, tapi ada kemudorotan lain yang lebih besar. Dengan minum darah ular tadi, betul gatal-gatalnya hilang, tapi muncul penyakit lain yang lebih dahsyat dari sekedar gatal-gatal. Yang kalau kita disuruh milih, kita milih gatal-gatal daripada sakit itu, jantung misalnya, ginjal misalnya. Ini nggak usah pakai dokter, nggak usah pakai penelitian, kita wajib percaya, wajib yakin bahwa hal yang haram dimurkai oleh Allah pasti mendatangkan keburukan, nggak mungkin mendatangkan kebaikan. Mana dalil? Qala Allah Ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ini ada hubungannya dengan nomor 2 tadi. Jika dikatakan kepada mereka tidak ada sembahan kecuali Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Kata siapa? Menyombongkan diri itu begitu ya. Jadi kalau dibawakan ayat, didatangkan hadis sahih, jawabnya kata siapa? Itu menurut pemahaman ente, itu hadis ente doang gitu. Nah, ini sikap sombong seperti itu. Ini Nabi memerintahkan memanjangkan jenggot. Ini Nabi melarang riba. Lalu dijawab, itu kata ente, saya nggak mau pakai. Sombong itu seperti itu. Batilul haq wa ghamtun nas, menolak al-haq. Al-haq adalah Al-Quran dan Sunnah. Menolak Al-Quran dan Sunnah dan merendahkan manusia. Manusia yang membawa kebenaran itu.
Mungkin dia adik kelas kita, mungkin dia mahasiswa kita, mungkin dia jauh lebih junior dari kita, maka kita tolak. Walaupun yang dia bawa Al-Quran dan Sunnah. Itulah sombong. Betul-betul sombong. Itu jawaban Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, kami suka pakaian bagus, kami suka sendal bagus, sepatu bagus. Apakah itu sombong? Nabi menjawab, tidak. Allah bagus, Allah indah, Allah suka yang indah-indah. Berarti kita ingin pakaian bagus, kendaraan bagus, rumah bagus, tidak sombong. Sombong adalah tadi menolak Al-Quran dan Sunnah, Al-Haq, dan merendahkan manusia yang membawa Al-Haq itu. Mentang-mentang dia anak kecil, mentang-mentang baru 3 bulan dia ngaji, mentang-mentang dia itu murid kita, ya, itu sombong. Wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Mereka juga mengatakan, apakah kita akan meninggalkan ilah-ilah kita ini hanya demi seorang penyair gila. Siapa penyair gila yang mereka maksud? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul saja dahsyat sekali. Cacian makiannya, lakopnya, julukannya terhadap beliau penyair gila. Ya. Maka kalau kita cuma dikatain Wahabi, apalagi teroris, apalagi, ya nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Ayo, apa itu letterlet, itu nggak punya otak, nggak punya akal, otaknya kosong, nggak dipakai. Masa Allah naik turun, masa Allah berada di satu tempat. Masa Allah punya tangan 2 kayak kita manusia. Ini Wahabi, nggak punya akal, nggak punya otak. Ini biasa. Rasul saja dibilang penyair gila, ya. Maka tidak usah dibalas, tidak usah klarifikasi, tidak usah curah, udah diem, ya. Kalau nggak usah kita dengarkan, nggak usah kita baca, lebih bagus. Terus berdakwah, sampaikan kepada kaum muslimin yang mau, yang nggak mau ya sudah. Terus berdakwah, terus sampai mati. Ya. Tidak usah digubris mereka mau bilang apa. Dan insya Allah yang berjalan dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000, hanya kira-kira 2010 kemari. Banyak yang kurang tahan, ya. Dijawab, klarifikasi, nulis di medsos, nggak perlu, ya. Udah teruskan dakwah. Kepada orang yang mau tentunya. Maka tidak tertutup kemungkinan kita diam berdakwah, tahu-tahu mereka sholat, ini udah banyak banget yang pada cingkrang nih, misalnya, ya kan. Dulu pada kunut subuh semua, ini separuh lebih nggak mau kunut subuh. Dulu habis salam pada zikir rame-rame, ini nggak sampai separuh yang pada zikir berjamaah. Dulu maulid Nabi rame, sekarang sepi, misalnya. Kan udah mulai, udah kelihatan kan. Itu kita nggak keluar-keluar, udah dakwah aja terus. Tutup telinga, terus berdakwah apa adanya. Hak-hak, batil-batil, sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah. Syirik ya syirik, tauhid ya tauhid. Enggak muter-muter. Terima, alhamdulillah, enggak terima, sudah. Tiba-tiba, lihat. Ada sekolah, sekolah sunnah. Ada masjid, sana, ya. Tanpa harus keluar-keluar. Ya. Diusir ya sudah, pergi. Nggak boleh bangun di sini, ya bangun tempat lain, ya. Nggak usah ngotot, kita pertahankan nih, ya. Kita harus di sini, kita harus punya slot nih di sini, enggak, ya.
Nggak dikasih ya sudah, cari tempat lain. Ya. Allah kaya Nabi SAW. Apa beliau nggak cinta kepada Mekah? Cinta sekali beliau. Cinta sekali. Ya. Terpaksa beliau tinggalkan. Ada tanah lain, ada tempat lain, ada bumi lain yang siap menerima, menampung, menyambut beliau. Beliau tidak bersikeras, kita pertahankan nih. Masuk kalah sama Abu Jahal, Abu Lahab? Ya emang kalah. Ya. Nah, kita berhadapan dengan orang-orang jahil. Jangan ikut-ikutan jahil, ya sudah. Mereka mau nyerang kita, ya sudah. Kita kan sesama muslim. Kecuali jihad sekalian, mereka kafir, ayo mati surga. Ya. Kan sesama muslim. Maka lebih baik kita ngalah karena mereka jahil. Wa'arid anil jahilin, kata Allah kan begitu. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Ketika Umar marah mau memukul si fulan karena dicaci maki oleh si fulan ini, Imran bin Husain mengingatkan beliau, ya, dengan akhir surat Al-A'raf tadi, wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang jahil, jangan diladeni. Ya, ngalah. Ya. Udah pergi, ya. Cari masjid lain, mereka lihat, oh, sekarang sudah dapat masjid yang lebih besar misalnya, ya. Sekarang dapat tempat yang lebih bagus misalnya. Fa'idha hasala hadha wa haqqaqat tauhid. Ketika ini sudah terwujud, sudah bisa mewujudkan tauhid, fa innal jannata madmunatun lahu, maka jaminannya adalah surga. Ditambah bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Kemuliaan apalagi ini, masuk surga tanpa hisab. Wala yahtaju an naqula insyaallah, dan kita tidak perlu mengucapkan insyaallah. Insyaallah, in artinya, in kan jika, ya, artinya menurut beliau ini pasti, bukan insyaallah lagi, pasti. Artinya Allah pasti menghendaki. Ini firman Allah kan? Sebagaimana para nabi, para rasul pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 sahabat itu pasti masuk surga. Orang yang bilang Allah dan Rasulnya, nggak boleh kita ragu. Termasuk kita. Ya. Lianna hadza hikayatu hukmin sabitin syar'an. Karena ini hukum yang tetap, yang sabit secara syar'i. ولهذا جزم المؤلف رحمه الله بذلك. Oleh karena itu al-muallif memastikan, menjazmkan, duna ayyakula insyaallah, tanpa mengucapkan insyaallah. Man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab, insyaallah. Enggak ada kata insyaallah. Karena sudah pasti dari Allah dan Rasulnya. Amma bin nisbati lirrajulil muayyan, adapun untuk orang-orang tertentu, si A, si B, si C, atau Imam Syafi'i misalnya, Imam Bukhari misalnya, Muslim misalnya, Nasai misalnya, pakai insyaallah, pakai, ya. Kan ini enggak menyebut orang per orang. Ya. Beliau enggak mencontohkan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, atau 4 imam madhab, mereka semua sudah mewujudkan tauhid, maka mereka semua pasti masuk surga tanpa hisab. Enggak. Kalau orang per orang, wajib insyaallah. Kan rahasia. Apa yang ada pada diri, di batin Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Ahmad, hanya Allah yang tahu. Maka kita pakai insyaallah. Kalau ini kan nggak bahas orang, bahas sebuah perbuatan.
Siapa yang mewujudkan tauhid dalam dirinya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti masuk surga tanpa hisab. Ya. Tidak perlu ucapan insya Allah. Kalau orang per orang harus insya Allah. Ya, kecuali yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti Abu Bakar tadi, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, pasti. Karena sabda Nabi, berarti otomatis itu firman Allah. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين. Di bab ini beliau menyebut 2 ayat, membawakan 2 ayat. Yang pertama, Inna Ibrahim, ini surat An-Nahl ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguh Ibrahim itu umat. Nah, pelajaran dulu sudah kita bahas arti umat. Ada beberapa arti. Ini salah satu keistimewaan bahasa Arab. Satu kata artinya banyak. Banyak kata artinya satu. Wah, ini sulit nih. Jadi banyak sekali. Ya. Antum bisa lihat aja di kamus. Ambil yang paling terkenal, doroba. Yang sering kita lihat di kamus artinya memukul. Tapi kan banyak sekali di situ. Ya, ada memukul, ada ini, ada itu. Satu kata artinya banyak. Termasuk umat. Umat bisa berarti waktu. Di surat Yusuf itu, waddaqara ba'da ummatin. Umat bisa berarti pemimpin, ini ya. Satu individu, satu tokoh. Umat bisa berarti ajaran. Wa wajadna aba'ana ala ummatin. Kami dapati nenek moyang kami berada dalam satu umat, maksudnya satu ajaran, bahwa begini. Masuk dalam bahasa Indonesia, umat cuman satu, ya, umat Islam, umat Buddha, umat Hindu, ya. Enggak, di sini udah berapa umat? Ya, maksudnya di sini udah berapa lama? Nggak ada bahasa Indonesia begitu, ya kan? Atau individu, ya, seseorang disebut umat, nggak ada dalam bahasa Indonesia, kan? Ini Nabi Ibrahim disebut umat, padahal cuma satu orang. Di sini agak sulit saudara-saudara kita memahami tentang fitnah misalnya. Fitnah artinya banyak. Gitu. Masuk dalam bahasa Indonesia cuma satu arti. Fitnah. Nggak mencuri dibilang mencuri, itu fitnah. Itu doang. Ya. Bahwa dunia ini fitnah. Banyak yang nggak paham, masuk dunia fitnah. Bahkan ada fitnah kubur, ya kan? Min fitnatil qabr. Ya. Oh, jadi di kubur ada yang fitnah ya? Udah masuk kubur. Nah, nggak paham nih. Ya. Bahwa itu ujian, pertanyaan, nggak ada. Fitnah ya satu arti saja. Tidak berzina dibilang berzina, itu doang. Bahkan mereka pakai kaidah yang salah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kalau fitnah orang nih,
Oh, dia mencuri, padahal nggak mencuri, itu lebih besar dosanya daripada bunuh si fulan. Oh begitu. Ya, hancur sekali kaidah itu. Tentu membunuh lebih dahsyat dosanya daripada memfitnah yang seperti tadi. Ya. Kita fitnah si fulan, dia nggak minum homer, kita bilang minum homer, dosa besar. Kita bunuh si fulan, lebih besar lagi dosanya. Ya, karena fitnah dalam bahasa Indonesia itu seperti itu, maka al fitnatu asaddu minal qatli diartikan seperti itu. Jadi memfitnah si fulan lebih besar dosanya daripada membunuh si fulan sekalian. Ya mendingan bunuh aja sekalian daripada itu kan ancur-ancuran kaidah ini. Mereka nggak paham bahwa fitnah yang dimaksud di situ adalah syirik, musyrik. Itu sesuatu yang salah dianggap benar. Nggak ada orang berbuat musyrik mengaku kalau itu salah, itu musyrik. Antum bisa tanyakan yang datang ke kuburan minta-minta kepada orang yang sudah mati di situ, mereka mengaku sedang musyrik? Enggak. Sedang berbuat syirik? Sesama mereka enggak mengaku? Enggak ada. Kita musyrik di situ yuk. Kita syirik yuk di situ yuk. Enggak ada gitu. Udah lama ini kita enggak syirik. Udah lama kita nggak musyrik nih, nggak ada begitu. Udah lama kita nggak memuliakan syekh kita yang sudah lama wafat. Sudah lama kita tidak menunaikan hak wali fulan misalnya. Dibungkus dengan kalimat yang indah, yang bagus oleh setan, oleh iblis. Tidak mengakui mereka. Ya, maka fitnah itu. Fitnah itu kan sesuatu yang buruk dianggap baik, baik dianggap buruk. Maka dikatakan ada 3 manusia. Ketika 3 manusia ini masih hidup, belum ada fitnah. Siapa 3 manusia itu? Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Ketika Umar masih hidup, belum ada fitnah. Yang dimaksud, belum ada syubhat, belum ada aliran sesat, belum ada keburukan dianggap baik, kebaikan dianggap buruk. Jadi di zaman 3 manusia masih hidup ini terang benderang. Jalan menuju surga terang benderang, yang menuju neraka terang benderang. Yang menuju surga itu apa? Salat, puasa, zakat, haji, tawaf, sa'i. Itu semua menuju surga. Yang menuju neraka jelas berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, membunuh. Nah, sepeninggal beliau, apalagi zaman sekarang ini, sholat tapi jurusannya neraka, ada nggak? Sholat nih, dari sholat itu dia terancam neraka, ada nggak? Ada. Sholat apa? Sholatnya susah apa? Sholat rogoib, padahal sholat. Tapi dari sholat itu terancam neraka. Di zaman 3 manusia ini nggak ada. Baca sholawat, dari sholawat itu terancam neraka, nggak ada. Namanya baca sholawat, jurusannya surga. Itulah zaman 3 manusia itu. Zaman sekarang baca sholawat tapi terancam neraka, ada nggak? Ada. Sholawat nariyah, sholawat al-fatih, sholawat tibul qulub, sholawat yang lain-lain yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Padahal sholawat itu yang dimaksud dengan fitnah. Keburukan dianggap kebaikan, kebaikan dianggap keburukan. Yang di zaman 3 manusia itu belum ada. Maka munculnya fitnah setelah Umar terbunuh itu. Fitnah pertama adalah fitnah Khawarij. Itu fitnah pertama. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa harus belajar bahasa Arab. Ya, karena kalau tidak, yaitu tadi, jadi salah faham. Dikira fitnah itu dalam Al-Quran dan Sunnah, pokoknya fitnah itu artinya yaitu tidak berzina dibilang berzina, itu doang. Nah, ini salah satu contoh ayat ini.
Saya bacakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguh Ibrahim itu satu umat, satu pemimpin, satu individu, seorang muslim, bukan dua, bukan tiga. Qanitan lillah, tunduk kepada Allah, hanif. Hanif selalu cenderung ke tauhid, bukan ke syirik. Nah, banyak dari kita itu yang cenderung ke syirik, condongnya ke situ. Nah, cari hari lain dah, jangan Jumat Kliwon ya, ya. Nah, cenderungnya ke situ tuh. Nah, kalau Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh keturunan beliau yang terbaik Muhammad SAW, sengaja. Ketika yang lain takut dengan Jumat Kliwon, sengaja Jumat Kliwon. Ya. Jadi cenderungnya ke tauhid, bukan ke syirik. Walaupun sekedar kecenderungan. Ya. Maka sengaja Rasulullah menikahi Aisyah di bulan Syawal. Karena kaum jahiliyah meyakini nikah di bulan Syawal akan mendatangkan sial. Tentu ini sebuah keyakinan batil, harus ditolak, harus ditabrak. Maka oleh Nabi ditabrak. Sengaja beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal. Nah, ini istilahnya hanif. Jadi cenderungnya itu ke tauhid. Jadi tidak nyerempet-nyerempet, tidak cenderung sedikit pun kepada syirik. Maka jangan pernah takut. Ya. Kalau perlu tantang. Ya. Yang lain memuliakan keris itu, diciumnya, ngambilnya saja hati-hati, pas naruh di lemari, habis itu nggak berani membelakangi lemari itu, jalannya pakai mundur misalnya. Ya kan? Ngambilnya harus tangan kanan, kepalanya harus di bawah keris itu misalnya. Nah, kita yang belajar tauhid, ambil keris itu pakai tangan kiri, kalau perlu pakai kaki, banting injek-injek, kalau perlu kencingin, berakin, gitu. Nah, ini cenderungnya ke tauhid, bukan ke syirik. Ya. Yang lain memberikan persembahan, ya, dengan sesaji segala macam. Ini ubrak-abrik, ya, dibuang. Tapi nggak usah divideoin, ya kan? Udah buang-buang aja, nggak usah divideoin, sebar cari penyakit. Buang-buang aja, injek-injek aja. Kita tampakkan ke hadapan Allah, bukan dipamerkan di medsos. Ngapain? Sekeliling kita kan kaum jahil semua, dan cenderung kepada syirik. Nah, kita cenderung kepada tauhid. Walam yaku minal musyrikin, sama sekali beliau bukan termasuk kaum musyrikin. Jadi beliau Nabi Ibrahim betul-betul bertauhid. Ini penjelasan sedikit dari beliau, ya. Waqad sabaqa anna ummatan ta'ti fil Qur'ani ala arba'ati awjuh. Ada 4 macam makna dari umat itu: imam, dahar, jamaah, din. Sebagaimana yang barusan kita bahas. Imam, waktu, atau satu kelompok manusia, satu lagi ajaran agama. Inna Ibrahim kana ummatan hadza sana'um min Allah. Ini merupakan sanjungan pujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Bayangkan, yang menyanjung, yang memuji Allah, kayak apa mulianya, ya. Kita disanjung oleh guru kita, senang sekali. Kita disanjung oleh dosen kita, profesor kita, senang sekali. Apalagi disanjung oleh seorang raja, oleh seorang presiden. Ini enggak main-main yang menyanjung Allah Rabbul Alamin. Kayak apa bangganya. Itulah Nabi Ibrahim, disanjung oleh Allah.
li'annahu ahadur rusulil kiram min ulil azmi. Beliau salah satu rasul yang mulia dan termasuk dalam kelompok ulul azmi. Ada 124.000, ada 313, ada 25, ada 5, dan ada 2. 124.000 apa? Para nabi, para rasul. 313 rasul saja. 25 yang ada di dalam Al-Quran. 5 ulul azmi. 2 khalilullah, khalilur rahman. Ya. Nabi Ibrahim masuk ke 124.000 jelas, 313 masuk, 25 masuk, 5 masuk, bahkan 2 masuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Nabi Musa, Nabi Isa. 124.000 masuk, 313 masuk, 25 masuk, 5 masuk, 2 enggak masuk. 2 enggak masuk. Nabi Lut, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria, 5 enggak masuk. Masuk ke 313, 124.000. Itulah berlebih dan berkurang. Sama-sama saleh, sama-sama nabi, sama-sama rasul. Tidak berada dalam satu derajat. Thumma innahu sallallahu alaihi wasallam qudwatun fi a'malihi wa af'alihi wa jihadihi. Beliau merupakan kudwah, uswah, contoh teladan dalam beramal, dalam jihad. Jihad yang dimaksud di sini bukan jihad kita, karena tidak ada riwayat Nabi Ibrahim berperang. Ada riwayat Nabi Ibrahim memimpin pasukan berperang melawan tentara Namrud misalnya? Enggak ada kan? Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Saleh. Ada riwayat mereka berjihad, berperang? Enggak ada riwayat. Enggak ada riwayat. Hari itu para nabi, para rasul berdakwah. Nabi Lut misalnya ditolak bertahun-tahun, seperti Nabi Nuh 950 tahun nggak ada jihad, yang ada dakwah, nggak ada qital, nggak ada perang, tolak, habis itu azab. Ya, begitu juga Nabi Hud berdakwah ke kaum Ad ratusan tahun, tolak, habis itu azab. Nabi Soleh ke kaum Samud seperti itu, ratusan tahun berdakwah lalu ditolak, azab. Belum ada jihad, belum ada perang. Perang jihad dimulai dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, ada Yusa bin Nun di situ, ada Nabi Harun di situ, ada kisah jihad di situ. Bagaimana Jalut, bagaimana Tolut dan seterusnya. Ya. Nah, maka kalimat jihad yang ditulis oleh beliau bukan bermakna kita perang, tapi bersungguh-sungguh di dalam berjihad. Karena jihad pun dakwah, karena dakwah pun jihad. Karena ketika orang berdakwah banyak yang memusuhi, mencaci maki, bahkan membunuhnya. Ini termasuk bagian jihad, walaupun bukan qital, walaupun bukan perang. Fa innahu jahada qaumahu, beliau berjihad mendakwai umatnya. Luar biasa dakwah beliau. Wa hasala minhum alaihi ma hasala, menimpa beliau berbagai macam musibah
wa ulkiya finnar, sampai beliau dibakar. Fasabara, dan beliau bersabar, siap mati dibakar. Tidak punya perasaan, tidak punya pengetahuan, tidak tahu beliau kalau akhirnya api itu akan menjadi dingin. Setahu beliau ya akan mati dibakar, dan beliau siap, beliau bersabar. Ya. Sama dengan Nabi Musa tidak tahu kalau tongkatnya itu akhirnya bisa berubah menjadi ular besar. Ya. Itulah mukjizat. Nampak muncul saat dibutuhkan. Saat dibutuhkan beliau mundur-mundur karena dikejar tambang-tambang tukang sihir yang seolah menjadi ular. Nah, berarti dibutuhkan kan saat itu. Maka Allah perintahkan beliau untuk melemparkan tongkatnya lalu menjadi ular besar. Betul-betul ular. Memakan tambang-tambang itu yang seolah seperti ular, membohongi mata manusia. Maka langsung sujud kan. Tukang-tukang sihir Fir'aun kan langsung beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kan mereka sadar ini bukan sihir. Kalau sihir ya nggak mungkin bisa memangsa. Cuman bohong-bohongin mata aja. Ya kalau diambil ya memang tali tambang. Beda dengan ularnya Nabi Musa, betul-betul ular. Kapan? Ya saat dibutuhkan. Bukan setiap hari. Beliau iseng-iseng di depan anak istrinya, lihat nih, mau lihat ular nih. Lihat no. Bukan begitu mukjizat. Itu sihir. Kalau sihir iya iseng-iseng. Ntar malam minggu nonton ya. Nah, itu sihir. Itu dari setan, dari iblis. Mukjizat dari Allah tidak begitu. Tidak bisa ditampakkan suka-suka dia, terserah Allah. Dan selalu di saat dibutuhkan. Dan tidak bisa dipelajari. Nggak ada riwayat Nabi Ibrahim belajar mendinginkan api, bertahun-tahun belajar, nggak ada. Dari riwayat Nabi Musa belajar ilmu tongkat misalnya, nggak ada. Beda kalau sihir bisa dipelajari. Semua kita pasti bisa. Yang penting mau berbuat dosa. Semakin besar dosanya, semakin ampuh sihirnya. Ya. Semakin dosa itu menipu, semakin ampuh sihirnya. Dosa-dosa syubhat begitu. Nipunya pakai ayat, pakai zikir-zikir, itu lebih menipu daripada pakai darah anjing, darah babi. Ya, itu tidak menipu. Orang-orang yang berilmu sedikit saja nggak mau tertipu. Kehebatan muncul dari minum darah anjing misalnya. Itu nggak menipu. Yang menipu itu pakai ayat kursi. Yang menipu itu pakai An-Nas, Al-Falaq. Itu tertipu. Kaum muslimin tertipu, padahal setan-setan juga. Karena apa? Pakai cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7.777. Walaupun itu ayat kursi. Tapi cara ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah, bukan sunnah. Setan bisa masuk. Iblis bisa masuk. Di sini kaum muslimin banyak tertipu. Pokoknya kalau sudah ayat Al-Quran, nggak mungkin itu dari setan. Kata siapa? Ya. Summa ibtalahullahu subhanahu wa ta'ala bil amrin bidhabhi ibnihi. Ada ujian lain bahwa beliau disuruh menyembelih anaknya Ismail, wa huwa wahiduhu, anak satu-satunya. Ya, diriwayatkan Ishak belum lahir. Yang dari
Sarah, ya. Yang lahir adalah Ismail yang dari Hajar, ya. Yang budaknya Sarah, ya. Kita masih ingat kisahnya ketika si Namrud itu mau berbuat kurang ajar terhadap Sarah, mau menjamah Sarah. Sarah luar biasa cantiknya, terikat, seolah badannya itu langsung terikat, nggak bisa bergerak, ya. Lalu terlepas lagi dan mau menjamah lagi 3 kali berturut-turut, lalu dilepaskan. Nah, kemudian Sarah diberi hadiah oleh Namrud budak wanita bernama Hajar. Nah, di syariat kita tidak boleh mengambil budaknya istri. Nah, di syariat Nabi Ibrahim boleh menikahi budaknya istri. Akhirnya dinikah. Nah, dapat anak Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y, ketika sudah remaja, mungkin belasan tahun, ya. Mungkin belasan tahun, lagi lucu-lucunya begitu. Allah perintahkan beliau untuk menyembelih anaknya satu-satunya. Ujian yang luar biasa. Barangkali cuman beliau di muka bumi yang diuji oleh Allah dengan ujian segitu dahsyatnya dan lulus. Beliau siap menyembelih Ismail, Ismail siap disembelih oleh ayahnya, Hajar juga siap menyaksikan itu. Ayah menyembelih anaknya disaksikan oleh Hajar, ibunya Ismail, istrinya Ibrahim. Kayak apa ujian itu, ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.